udah nggak kehitung, tapi setiap kali dapat giliran kayaknya hampir selalu daftar gitu, dan kadang-kadang dapat lebihan kalau bukan pas gilirannya. Saya mengikuti misa di gereja paroki Cilandak ini baru 2 kali. Di 15 November ini berarti kali ke-5 aku misa di Stefanus Cilandak. Sekitar 5-6 kali datang manusia. 8 kali pelayanan ekaristi di gereja. Kebetulan sebagai petugas tata laksana dari kurang lebih 3-4 bulan yang lalu saya mengikuti misa 2 kali, 2 minggu sekali. Jadi 1 bulan saya bisa 2 minggu di gereja. Jauh ini karena aku masih tinggal dengan orang tua, jadi aku didaftarin oleh orang tua melalui ketua wilayah. Daftarnya itu jadi ketua lingkungan, share di grup lingkungan, habis itu di list namanya, terus habis itu didaftarkan ke bagian pendaftaran, terus dikasih barcode-nya. Saya menanyakan satpam dulu di sini, terus saya diarahkan untuk mendaftar ke ketua lingkungan. Tumben di sini ketua lingkungannya adalah Pak Heri di lingkungan Kristoforus, dan saya diarahkan untuk mendaftar melalui web Pelarasa ID. Mudah, tapi kan ini harus melalui ketua lingkungan, jadi kadang-kadang tergantung ketua lingkungannya. Kalau misalnya beliau kebetulan mungkin lagi sibuk, nah itu kadang-kadang suka lama. Cuman secara umum sih ya mudah. Baik, sangat baik pendaftarannya juga karena ketua lingkungan saya sangat kooperatif sehingga bisa ikut dengan baik. Protokol COVID keselamatan di paroki Cilandak ini sudah sesuai dengan aturannya. Kami pertama memasuki gereja dengan mengecek suhu, kemudian kami menge-scan kode untuk dapat mengikuti misa. Sudah menyediakan hand sanitizer untuk setiap umat yang mengikuti misa di gereja ini. Sangat baik, teratur, semuanya dengan sistem yang baik sesuai dengan protokol kesehatan. Saya sih sudah oke, karena sudah terstruktur semua dengan apa yang diminta. Protokol keselamatan saya pikir udah cukup baik ya, maksudnya udah cukup dijaga, jaga jarak, dan mungkin orang-orang selama perayaan Ekaristi juga saya melihat pakai masker dan semuanya ya maksudnya menaati protokol lah, jadi sudah cukup baik. Sudah termasuk baik ya, maksudnya sudah mengikuti protokol yang diinginkan dan disuruh oleh pemerintah, dan itu udah cukup baik banget, sudah ngikutin semua peraturan yang ada. Suasananya sih menurut saya kondusif. Puji Tuhan, suasananya tuh udah kusyuk banget, udah ya kita mau nggak mau harus beradaptasi ya. Sebelumnya kan biasanya lebih ramai orang-orangnya, kalau sekarang ya orangnya lebih sedikit, tapi puji Tuhan udah kusyuk banget sih. Suasana misalnya bagus, hikmat, rapi, teratur. Hanya mungkin gerejanya sedikit panas ya, terutama mereka yang di depan itu misa belum mulai itu udah pada kipas-kipas, itu sangat mengganggu konsentrasi. Maksudnya jadi mungkin karena umatnya jadi lebih sedikit ya, jadi mungkin nggak terlalu ramai juga, justru di satu sisi agak sedikit lebih khidmat. Jadi memang ada beberapa bagian jadi karena dipotong dibuat cepet-cepet, jadi mungkin saya merasa agak kadang sedikit ada kesan diburu-buru, tapi secara umum udah cukup baik lah. Misa masih sangat kusyuk sekali, walaupun tidak ada kur, tapi seluruh umat di gereja, umat yang datang ke gereja selalu penuh dan juga dapat mengikuti misa dengan baik. Caranya sih tetap kita harus semuanya lebih matuhin protokol ya, siapapun itu, karena kemarin aku ada lihat kayaknya ada beberapa petugas termasuk Romo yang menurut aku masih bikin deg-degan nih kalau misalkan misa nggak pakai masker. Jadi mungkin next time-nya tetap harus pakai masker ya untuk kedepannya. Dan harapan kami semua umat Katolik di seluruh Indonesia agar pandemi ini cepat berakhir dan kami dapat mengikuti misa dengan baik. Paroki kedepannya mungkin untuk secara teknis yang pertama mungkin yang kalau pendaftaran itu kalau bisa mungkin nggak usah kalau bisa langsung, mungkin jadi supaya tidak merepotkan ketua lingkungan gitu, mungkin bisa dibikin sistemnya supaya ya kita kan bisa masukin langsung berdasarkan biduk tuh wilayah difilter langsung aja dari situ. Dan kayak komuni itu kan dulu sempet itu nggak pakai lagu, saya pikir kan ya toh komuninya harus berjalan gitu, mungkin itu bisa ditambahkan lagu-lagunya yang suka dipotong-potong kayak misalnya Mazmur, mungkin mudah-mudahan jadi nggak cuman 2 bait aja tapi bisa komplit lah. Untuk kedepannya sih kan kalau saya lihat masih banyak kursi yang kosong,
saran saya sih kalau ada kursi yang kosong itu mendingan kita mengajak orang untuk mengikuti misa daripada kosong, nggak enak dilihatnya. Tetap jalankan protokol kesehatan untuk pelaksanaan misa offline. Terus mungkin lebih baik lagi kalau misalnya kursi gereja dibuat lebih sejuk supaya umat lebih nyaman datang ke gereja. Dan di penghimbauan seperti di Romo Petrus bagus sekali untuk umat supaya lebih berani datang ke gereja untuk ikuti misa offline.